ini apa yang terjadi intrik antara kalian berdua ini? Hah? Apa Berarti yang kamu yang jahat dong kalau kamu Iya, minta kerjaan, kalau Anda temennya usir. trauma sama kamu dimanfaatin. Halo, assalamualaikum sahabat Yuk Ngaji. Waalaikumsalam. Kami masih di sini. Saya ditemani oleh Sifrun dan Ustadz Hidayat akan melanjutkan membaca cerita kiriman dari teman-teman dan akan kita review gitu ya. Kita akan bahas nih apa sih curhatan teman-teman, dan di surat kedua ini saya akan bacakan, panjang nih kayaknya. Surat kedua isinya keluargaku bisa dibilang broken home. Berarti nggak broken home? Bisa dibilang gitu Cuma ya. dibilang. Ya, dibilang orang sih broken home tapi enggak gitu ya. Tapi ibu bapak nggak cerai, iya bener Iya enggak. kan? Mana sih? Tapi ibu bapak nggak cerai gitu ya. Ya, tapi mungkin rumahnya yang rusak. rumah Bukan home-nya keluarganya. broken. Iya. Pintunya gagangnya Iya, copot. mungkin gitu. Oh, berarti ini keluarga tidak mampu. Kurang lebih ya. Enggak gitu. Baca dulu baru Iya, juga sekalimat dulu. Simak. Sekalimat belum. Iya. Keluargaku bisa dibilang broken home, tapi ibu bapak nggak cerai. Menurutku lebih parah daripada perceraian, karena mereka satu rumah tapi beda kamar. Ngomong kalau ada perlunya. Oh, si ibu di kamar tidur, bapak di kamar mandi. Ya bapaknya kan lagi mandi ya. Aku punya 3 kakak dan 1 adik. Kakakku semua hamil di luar nikah. Astagfirullah. Cewek 1, cowok 2. Oke. Cowok hamil di Menghamili di luar nikah. Iya. Maksudnya mereka Tapi- tuh melakukan perzinahan udah gitu. Kakak 1, 2 1 cewek, 2 cowok. Kakakku semua hamil di luar. Kakak 1 dan kakak 2 nikah waktu aku masih kecil. Yang ketiga aku banggain banget karena aku kurang deket sama bapak. Dulu pernah doa sama Allah kalau nikah walinya kakak yang ketiga bukan bapak. Karena ada something yang aku dapat dari bapak yang buat aku takut deket sama cowok. Wow, mulai ada intrik ini ya. Dan ternyata Allah jatuhkan harapanku. Kakakku yang ketiga ngehamilin pacarnya sebelum nikah juga. Aduh. Aku- Berarti 1 dihamili, 2 menghamili ya. 3 menghamili. Aku juga 2. Coba. Lebih mendingan mana? Yang dihamili atau yang menghamili? Sama Aduh. aja ya. Susah dijawab Ustadz, karena saya belum pernah hamil. Ya. Mana tadi jadi lupa kan. Kakaknya hamil pacar sebelumnya. Aku juga punya teman deket cewek. Aku orangnya susah bergaul. Jadi cuma dia satu-satunya teman deket. Oh, ini cowok berarti. Enggak. Aku punya teman deket cewek. Oh, berarti cewek ya. Iya cewek, maksudnya teman deket, cewek juga, sesama cewek gitu. Dia ini susah bergaul, jadi dia ini Kirain satu-satunya pacar tadi, kirain Nggak. pacar, bukan. Satu-satunya bestie lah. Dan lagi-lagi Allah jatuhin harapan aku tentang dia. Allah kasih lihat kalau dia bukan teman yang baik. Pengen biasa aja terus jalan silaturahmi, tapi hati berat. Terakhir kali setelah sekian lama lose kontak, dia minta kerjaan dan aku nggak bisa bantuin. Kok lus? Iya, udah salah tulis itu. Iya. Dia agak maksa, terus aku beraniin bilang kita nggak bisa sedekat dulu lagi. Terus dia nggak ngehubungin aku lagi, mungkin karena trauma juga dimanfaatin. Wah, ini apa yang terjadi intrik antara kalian berdua ini? Hah? Apa Berarti yang kamu Allah- yang jahat dong kalau kamu Dia minta kerjaan, kalau Anda temennya usir. trauma sama kamu dimanfaatin. Di saat itu aku ngerasa berada di titik paling rendah dalam hidup. Dan qadarullah aku iseng buka YouTube dan nemuin kajian Ustadz Felix tentang tujuan hidup. Dan lama-lama kenal anak didiknya kayak Bang Hawariun dan kawan-kawan. Disitulah Allah kasih aku tujuan hidup yang baru, dan alhamdulillah sekarang aku ngerasa hidup aku lebih baik meskipun belum pernah ketemu langsung sama tim Yuk Ngaji. Sekali pas acara The Halusinasi Bogor bulan Desember 2019, beberapa hari sebelum itu King Sifrun pernah ngisi Yuk Ngaji Cibubur. Kalau Ustadz Wimar 2 kali pas bareng Mbak Dewi Sandra. Oh iya. Sandra Udah berapa Dewi. kali? Iya, Sandra Dewi. Dewi Sandra sih harusnya ya. Iya, Sandra Dewi salah orang malah Iya, ya. kan nggak Islam, Pak. Iya, masih nyanyi Iya, ya. iya. Jangan-jangan pernah Mas Wimar dengan Wah. terjadi intrik Di apa gereja, lagi? di gereja. Iya. Mas Wimar ternyata diem-diem. Jadi gitu, dia nih punya masalah keluarga dan juga pertemanan, hidupnya lagi down. Bahkan keluarga begini loh. Kalau punya masalah sama temen, mungkin wajar lah semua orang punya Wajar. masalah. Tapi kalau punya masalah apa ya, ngelihat keluarga begini, keluarga tuh kayak ini bro, apa kayak gimana ya? Kita tuh punya harapan besar dan angan-angan besar lah, apalagi sama orang tua. Ternyata orang tuanya juga gitu, kakaknya juga gitu. Gimana dong? Aku punya temen tuh, sama kayak gini. Siapa? Temanku itu bisa disebutin namanya nggak sih? Jangan. Jangan ya. Jangan ini teman Anda. Titit aja, titit ya. Iya, Titit. Namanya
teman kuliah. Teman kuliah sekarang jadi guru bahasa Arab di dekat tempat kita. Ada guru bahasa Arab dia. Ternyata dia cerita dari kecil memang bapaknya itu berantem sama ibunya. Berantem sama ibunya. Bahkan dia itu punya momen yang memorable dengan bapaknya itu cuma ketika di balita. Ketika dia belum ngerti apa-apa, main jungkat-jungkit, cuma itu. Setelah dia bisa ngerti, bisa berkomunikasi, dia tahu bahwasanya bapaknya ini jahat sama ibunya. Tetangga-tetangga bilang bapaknya ini punya simpanan. Ibunya disuruh cerai sama keluarga besarnya dan segala macamnya. Ini sejak SD. Nah, sejak SD itu bapak dan ibunya gak bercerai. Bapaknya punya pasangan, ibunya tinggal di kamar sendirian, sendirian juga ya, tinggal di kamar. Pernah pasangan si bapaknya itu dibawa ke rumah, tapi kemudian jadi heboh lah, gempar. Tapi hingga sampai sekarang itu sepertinya punya pasangan tapi nggak melakukan hubungan di dalam rumah. Kenapa kok nggak bercerai? Aku nanya, kenapa kok nggak bercerai? Kok ibunya masih bertahan? Bertahan. Karena itu sebenarnya tanahnya yang beli ibunya, yang bangun rumahnya pakai uang bapaknya. Jadi rumit. Ibunya itu bertahan sedemikian rupa, dimarah-marahin, dipukulin demi anak-anaknya. Kemarin ibunya ini baru jual mobil, ya, laku 100 juta. Dia punya 2 anak yang dari SD sampai kuliah ibunya yang ngebiayain. Ibunya ini guru ya, guru sekolah. Dia laku 100 juta, temanku ini tiba-tiba datang ke aku, Mas, alhamdulillah aku sudah daftar haji. Daftar haji aku dan istriku. Ternyata ibunya jual mobil 100 juta, itu 50 juta ke kakak satunya, ini 50 juta ke temanku. Harapan ibunya Masya Allah banget, supaya suami istri ini bisa berangkat haji. Jadi ini perjuangan seorang ibu. Nah, saya nanya ke teman saya itu, kenapa antum kok gak nakal padahal antum broken home? Iya kan, pertanyaannya kan wajar ya. Antum sudah kuliah di ISI, ya kan, antum sudah main gini, udah lingkungannya sangat tidak mendukung untuk kita jadi baik gitu loh. Aku aja tinggal di ISI kan lumayan berat ya untuk survive jadi orang baik gitu loh. Kenapa antum nggak jadi orang nakal gitu loh? Keluarga gak bener, lingkungan juga gak bener. Kenapa antum jadi orang lugu yang baik, belajar bahasa Arab? Kenapa antum jadi gini gitu loh? Nah, dia bilang, gak tahu ya Mas, dulu aku itu sempat kumpul-kumpul tapi gak ada yang betah. Gak ada yang betah, kenapa? Aku gak tahu, gak betah aja sama orang-orang yang mabok, yang apa, dia kumpul sama teman-teman. Ada di Jogja kan ada perkumpulan per kampung ya, ada ya, per kota itu ada. Gak tahu Mas, gak cocok. Tapi aku kalau pulang ke kosan dapat cerita tentang rumah, aku juga stres. Akhirnya aku itu kabur tiduran di masjid. Dan nggak tahu kenapa lama-lama nyaman di masjid, ketemu orang-orangnya nyaman. Akhirnya aku itu sebenarnya ngaji karena pelarian. Bahkan halakoh dulu itu kan aku yang megang dulu dia kan. Yang jadi mentornya itu kan aku. Namanya LDK, dulu kan ada mentor-mentornya. Ini mentorku, tak tanyain, kamu siap ngaji atau nggak setelah ikut daurah berhari-hari? Dia bilang nggak. Tak rayu berkali-kali nggak bisa. Setelah halakoh, orang-orang yang bilang iya gak datang, dia datang tiba-tiba. Aku mau halakoh. Ya pada saat itu aku gak tahu apa-apa. Kemarin dia beberapa pas nengok anakku yang kedua, dia cerita, Mas sebenarnya aku gak pengen halakoh pas itu. Kenapa aku pengen halakoh? Karena aku di rumah dapat kabar ibuku lagi di inilah sama bapak gitu. Kemudian aku stres mikirin, aku nggak tahu mau kemana, ya udah aku datang halakoh. Dan akhirnya dia ngaji sampai jadi guru bahasa Arab sekarang. Masya Allah. Nah, itu sih perjalanan hidup. Yang aku pikirin gini bro, sudah belasan, mulai tahun berapa? 2012 ke hampir 10 tahun aku dakwah sama dia. Aku baru tahu masalah keluarganya cuma hitungan beberapa minggu yang lalu. Berarti dari dulu tuh dia merahasiakan. Iya, dia merahasiakan dan menutupi. Kenapa aku gak nanya? Kenapa ketika aku ngontak Mat'u, kita ngajak orang dakwah, kita gak pernah nanyain masalah keluarganya gimana, antum punya masalah apa. Sedangkan kalau antum ya pas mabuk,
antum broken, ditanya sama teman-teman kita yang mabuk. Iya benar. Lu lagi pusingnya udah sini ikut gua aja Lu gitu. ada masalah lu? Iya. Di sini bareng lu. Iya. Emang tuh orang tuh dibelain gitu loh. Iya. Sedangkan kita ngontak, aku tuh langsung jek gitu loh. Iya benar. 10 tahun kita Berarti dakwah dulu nggak bareng. memahami mad'unya gitu ya? Gak memahami. Dan sebagian besar kita itu gak ngerasa itu penting. Bener. Pokoknya kamu datang ke acaraku. Setelah itu ya udah silakan pulang, besok datang lagi. Iya, iya. Kita rutinkan itu. Tapi kadang-kadang ada orang yang memang memendam masalahnya kan, Ya. karena dia nggak mau aib keluarganya itu diketahui. Bubar gitu ya. Kadang-kadang gitu. Ada. Jadi ada banyak sisi yang bisa kita ambil pelajarannya gitu. Iya. Dan ada juga kebiasaan orang mungkin nih, ketika kita tanya masalah, dia hanya mengungkapkan 20% saja. Nah, yang 80% dia simpan. Ini nggak bisa muncul kalau kita tidak gali. Nah, mungkin dulu ketika Mas Ifrun ketemu pertama kali, belum ada komunikasi-komunikasi yang bisa membuat cerita itu muncul. Tapi sekarang ya mungkin kemampuannya udah beda kan. Nah, sekarang udah lebih pintar ngomongnya, sehingga kunci-kunci omongan tadi yang bisa memunculkan dia curhat kepada antum. Ya. Terus pelajaran bagus lagi tadi sosok ibu gitu. Ada kalanya teman-teman sekalian, kita itu mendapatkan banyak kebaikan, kemudahan, bahkan sampai ke cucunya gara-gara kebaikan si ibu tadi. Coba kita bayangin bagaimana sabarnya sosok ibu tadi. Wah, iya kan? serumah Masya sama Allah, orang yang luar nggak biasa, disuka, kan? yang dibenci. Dan bisa jadi dia itu berdoanya kepada Allah luar biasa. Bahkan orang yang terzalimi itu doanya Masya Allah, makbul. Andai ibunya tadi itu rajin sholat malam, barangkali di malam yang tidak diketahui anaknya, dia berdoa untuk anaknya. Maka bisa jadi sosok yang luar biasa anaknya tadi, gara-gara dari kesabaran ibunya dan juga kedekatan ibunya ketika berdoa sama Allah. Saya juga evaluasi di keluarga saya. Saya lebih mudah untuk mengarahkan anak saya. Akhirnya kemudian saya evaluasi diri, saya lihat di keluarga saya, jangan-jangan bukan karena saya ini soleh di hadapan Allah. Saya melihat mungkin karena ibu saya. Ibu saya tuh rajin banget sholat malam. Dulu ketika saya bujangan, saya tidur di kamar gitu, begitu bangun malam-malam lihat putih-putih, tapi bukan yang tadi nih. Oh, beda. Bukan pocong ya. Tapi putih, siapa dia? Oh, ternyata ibu saya lagi sholat malam. Beliau selalu mendahului untuk sholat malam, membangunkan anak-anak tiap hari, nggak pernah bolong. Sampai sekarang. Saya kemudian mikir begini, oh barangkali saya mendidik anak saya lebih mudah karena doa-doa yang dipanjatkan oleh ibu saya. Masya Allah. Nah, bisa jadi teman kita tadi Ya. sekarang jadi ustadz, dakwahnya kencang luar biasa, padahal keluarganya broken dari sisi hubungan ibu dengan bapaknya, tapi mungkin ibunya punya amalan yang luar biasa. Maka sebroken apapun keluarga kita, harusnya kita menjadi benteng terakhir tadi. Mungkin benteng terakhir keluarga itu adalah ibunya. Walaupun kalau kita kembali ke cerita ini, yang tadi kita baca di surat, yang kejadian begini itu banyak, nggak cuma satu ini. Karena yang curhat ke saya juga semisal ini mirip banget, itu banyak sekali. Jadi ibunya dizalimi oleh bapaknya, bertahan dan sebagainya. Kemudian suami istri kayak gini ya, punya masalah, kemudian ngimbas ke anak-anaknya itu banyak. Berawal dari apa? Berawal dari ketika mau menikah itu memang tidak ada ilmu tentang keluarga. Banyak kan yang dulu menikah itu hanya bermodal cinta. Nah, padahal cinta itu kan hanya perasaan saja. Begitu masuk di dunia pernikahan, banyak problem yang tidak ada solusi Islamnya tadi. Maka ya sudah, problem-problem tadilah yang nanti akan membuat mereka punya alasan untuk berbuat sesuatu yang menyimpang ini. Karena memang nggak punya ilmunya gitu loh. Dan itu bahaya, membuat racun buat anak-anaknya. Nah, maka kalau kita melihat di sini ceritanya semua anaknya kecuali satu orang, kan? ya akhirnya berzina sampai kemudian hamil di luar nikah atau menghamili orang lain. Jadi hati-hati, memang jangan hanya bersemangat untuk menikah, tapi ilmunya juga harus punya. Terus apa yang harus dilakukan sama si penanya ini, si cewek ini? Ya, dia kan seorang anak. Nah, yang pertama memang yang jelas dia harus mendoakan orang tuanya, itu nggak boleh lepas.
Karena ada kalanya meskipun misal orang tuanya pernah menyakiti macam orang tua tetap orang tua ya. Tetap orang tua. Kita tetap harus berbuat baik kepada orang tua, terus mendoakan orang tua. Iya. Saya punya ayah yang saya banyak belajar kepada beliau. Iya. Kakek saya dulu tuh nggak pernah sholat. Bahkan kerjaannya pergi ke dukun, berguru kepada dukun. Pantesan antum diikutin kemana-mana. Kakek antum namanya Romi bukan? Dan di ruangan khusus dia untuk ritual-ritual, itu kemenyan udah setinggi kayak bukit kecil ya. Luar biasa, tiap hari bakar kejawen gitu ya? Kejawen ya. Dan nggak pernah mau sholat. Bapak saya itu berjuang bertahun-tahun sampai nangis-nangis untuk ngajak kakek saya ini sholat. Tapi lama nggak berhasil ya, tapi tetap bapak saya terus mendoakan kakek saya, akhirnya bisa luluh. Saya ketika sudah beranjak remaja menyaksikan bahwa kakek saya itu rajin sholat 5 waktu. Masya Allah, bejo ya, alhamdulillah. Nah, bisa jadi doa Anda, sang anak yang sekarang aktif ngaji, rajin ngaji, ini menjadi pintu hidayahnya orang tua dan keluarga juga ya. Ya, yang kedua nggak cuma berdoa saja, tapi kemudian ngajak orang tuanya untuk memperbaiki hal-hal yang sudah terjadi ini. Kalau orang tuanya masih hidup ya kita ajak untuk kembali kepada jalan yang benar. Tapi kalau ngajak orang tua ya nggak bisa kayak ngajak anak kecil kan. Tapi harus dengan cara yang baik. Dan cara terbaik untuk mengajak orang tua adalah dengan sikap. Dengan menunjukkan bahwa ketika kita itu dekat sama Allah, maka di depan orang tua kita juga menjadi anak yang menyejukkan mereka. Nah, minimal nyalain ya. Iya, bukan nyalain, bukan kemudian malah memvonis dan sebagainya, tapi membuat orang tua itu senang dan bahagia. Nah, kalau udah seperti itu, saran kita ke orang tua akan lebih mudah diterima. Oke. Menurutku juga yang cukup urgent dari si kakak ini ya, nyari circle yang bagus buat dia. Ini kan udah ceritanya keluarganya nggak sepaham, teman-temannya juga nggak sepaham. Yang paling urgent adalah nyari teman yang mau dengerin dia dan bener gitu loh. Dan circle yuk ngaji insya Allah ada kan di Cibubur itu loh. Itu kayaknya harus rubah lingkungan ya. Bener, dan juga kita kan sudah bikin circle online ya. Rizko punya Madani, Eskul, Fuad punya gitu, Kingdom juga ada. Udah serawung aja, nanti kumpulin, cari itu orang mana ini yang sama-sama di Cibubur nih. Udah kopdar, ketemu bareng-bareng. Di tempatku itu banyak orang-orang yang seperti itu. Kemudian mencari teman-teman siapa aja nih yang sekota sama aku. Akhirnya bikin kumpulan sendiri, jadi teman akrab, jadi teman curhat. Yang insya Allah kalau orang-orang yang sudah harian di Madani, harian di Eskul, kita bisa percaya lah, karena dia sudah terbukti memang jadi sahabat baik lah ya. Sahabat baik, memang orangnya nggak aneh-aneh, orangnya tertarik sama Islam, orangnya pengen lebih baik dan pengen dapat teman baik juga. Gitu sih. Kalau boleh merangkum dari penyampaian teman-teman berdua ini, sepengalamanku yang punya masalah seperti ini nih banyak banget. Di teman-temanku aja maksudnya, di lingkunganku aku tumbuh besar SMP SMA dulu banyak kok temanku yang broken home. Sebagian besar anak-anak yang broken home ini bener-bener broken home yang KDRT juga yang banyak masalahnya gitu ya. Sebagian lagi itu jadi pecandu narkoba, jadi pelaku kriminal. Kalau ditanya kenapa mereka berbuat kejahatan dan kenakalan itu, alasannya karena broken home. Jadi mereka bilang karena broken home ini aku narkoba, karena broken home ini aku melakukan tindak kriminal dan lain-lain. Tapi di satu sisi, aku pernah diceritain ada ustadz gede gitu ya. Itu dia jadi ustadz juga karena broken home. Karena dia ngelihat tingkah bapaknya itu enggak banget gitu ya. Sampai dia bersumpah, aku tidak akan jadi pria seperti itu. Aku akan jadi pria tuh yang lain banget dari bapak gitu. Tapi dia jadi ustadz dan terbukti sekarang. Kita insya Allah kenal orangnya gitu kan. Dan terbukti dakwahnya luar biasa karena broken home. Berarti broken home, masalah keluarga dan lain-lain itu sebenarnya bukan alasan untuk menjadi nakal kan, Tat? Semua orang punya alasan untuk jadi, tidak bisa jadikan alasan untuk membenarkan dia nakal. Dan aku sih sudah cukup salut sama mungkin Mbak ini yang menuliskan cerita ini ya, masih bertahan dengan kondisi seperti itu, trauma dengan bapak, keluarganya berantem, kakaknya memberikan contoh yang nggak baik, temannya di lingkungan yang baik, tapi masih
berusaha nih untuk mencari tujuan hidup gitu ya, mulai ikut ngaji dan lain-lain, itu udah pilihan tepat tuh. Jangan sampai malah apapun kenakalan yang ada di luar sana itu membuat Anda beralasan aku melakukan kenakalan ini karena masa laluku, karena lingkunganku. Jadi istiqomah lah gitu ya di ngaji, dan mudah-mudahan dapat jodoh yang baik juga. Ya. Amin. Dan Allah mudahkanlah masalah-masalahnya. Amin. Amin. Dah, itu aja ya surat kedua. Kami tutup dulu. Dadah. Bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di surat berikutnya. Assalamualaikum.